selamat sore kelas 6 semua yang ada di Tunas Bangsa Greenfield. Sore ini, Mister ingin menyampaikan materi IPS. Materi IPS Mister akan rangkum menjadi satu poin besar dari 4 bab yang kita pelajari tentang karakter geografis, perubahan sosial budaya, peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN, dan peristiwa proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Nah, untuk itu, Mister akan buat yang pertama adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, perang Pasifik yang terjadi antara Jepang dan Sekutu membuat posisi Jepang terancam. Ya, kita ketahui ceritanya sebelumnya, sewaktu di kelas, bagaimana Jepang berupaya menarik simpati bangsa Indonesia, memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa kita. Dan ini tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia loh. Karena apa? Dengan segera bangsa Indonesia bersama-sama membuat BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai. Ini dibuat pada tanggal 29 April 1945 dengan tujuan agar mempelajari bagaimana cara mendirikan negara. Ketuanya pada saat itu adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakilnya adalah Raden Panji Suroso. Dari hasil dibentuknya BPUPKI ini, ada 3 tokoh nasional yang mulai merumuskan, menyusun akan isi Pancasila. Di antaranya ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan Soekarno. Ketiga-tiganya ini merumuskan isi Pancasila. Kemudian hasil yang mereka sudah dapatkan, mereka sampaikan ke Panitia 9. Dan Panitia 9 ini merumuskan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, di dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ini, kita ketahui ada 5 isi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Yang kedua, kita ketahui sudah sama seperti yang sekarang ini. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi, karena di antara Panitia 9 itu ada ternyata yang bukan Muslim, lalu Muhammad Hatta langsung katakan, ini kita ganti dong sila pertama, dan semuanya menyetujuinya. Kemudian diganti dengan nama Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kelima Pancasila yang kita bacakan setiap hari Selasanya pada saat upacara, itulah yang sudah sah menjadi isi Pancasila. Kemudian setelah itu terjadi, diubahlah BPUPKI. Dibentuk atau dibubarkan BPUPKI, dibentuklah PPKI. PPKI ini apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Inkai. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Berarti sekitar 10 hari lagi sebelum proklamasi kemerdekaan. Siapa ketuanya? Insinyur Soekarno. Apa tugasnya? Apa tujuan BPUPKI? Yaitu untuk mempersiapkan susunan ketatanegaraan negara Indonesia. Jadi dipersiapkan, mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, setelah itu sudah dirumuskan dengan baiknya, kemudian para pemuda, golongan muda, beserta dengan Sultan Syahrir, mulai menyusun siasat untuk membawa Soekarno, Muhammad Hatta ketika mereka pulang dari Dalat, Vietnam. Mereka dibawa, diasingkan ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar apa? Agar bangsa Jepang tidak berubah pikiran dan kemerdekaan tidak menjadi milik kita. Lalu di Rengas Dengklok, Soekarno sama Muhammad Hatta didesak untuk menuliskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, puji Tuhan, yang kita lihat adalah selesai tanggal 16 dirumuskan teks proklamasi Indonesia. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Setelah dilihat ini cukup baik, tanggal 17 Agustus dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita sudah sama-sama tahu isinya. Dan kita berharap, bangsa Indonesia sepenuhnya berharap, ketika dibacakan tanggal 17 Agustus, kita benar-benar sudah merdeka. Tapi kenyataannya sangat disayangkan. Belanda masih belum bisa move on. Belanda masih ingin menguasai Indonesia. Sehingga
masih banyak terjadi pertempuran-pertempuran di berbagai daerah. Contoh-contoh pertempurannya yaitu pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa, serta pertempuran di Surabaya. Dan ini masing-masing daerah tidak menerima akan kehadiran kembali Belanda. Semua berjuang, lebih baik kami mati berperang daripada kami tetap dijajah. Merdeka atau mati. Itulah yang dikumandangkan oleh Bung Tomo di Surabaya agar bangsa Indonesia sama-sama bergerak untuk memperjuangkan kemerdekaan dan mengusir penjajah pada saat itu. Lalu apa hasilnya? Banyak sekali ya, saat pertempuran itu pejuang-pejuang kita mati. Sehingga tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Tahu nggak kalian mengapa bangsa Indonesia sangat pingin merdeka pada saat itu? Karena kita sudah 350 tahun dijajah Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Sudah sangat lama. 353,5 tahun Indonesia dijajah. Dan Presiden Soekarno yang sudah dilantik setelah pembacaan proklamasi tersebut mengupayakan perundingan agar tidak ada lagi pertempuran. Pertempuran di mana-mana terjadi, tapi dia berupaya untuk ini segera berakhir. Sehingga dibuatlah agresi militer pertama dan agresi militer kedua. Tetapi itu pun belum berhasil. Belum ada kata sepakat. Bahkan yang paling menyedihkan lagi, Presiden Soekarno ditangkap oleh tentara Belanda. Ketika dia ditangkap, apa yang dilakukan oleh Presiden Soekarno? Apakah dia langsung diam? Tidak. Dia langsung hubungi Syafruddin Prawira Negara. Syafruddin, kamu harus memimpin PDRI. Apa itu PDRI? Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Lalu Syafruddin berkata, siap Pak Presiden. Saya akan memperjuangkan apa yang Pak Presiden sudah berikan kepada saya. Bersama dengan Jenderal Sudirman di berbagai daerah, mereka melakukan tetap apa? Perjuangan. Tidak menurunkan semangat mereka. Sehingga Belanda akhirnya mentalnya semakin ciut. Wah, bangsa Indonesia ini walaupun presidennya ditangkap, tapi tetap apa? Semangat. Ini yang perlu kita tiru. Sebagai pelajar, kita tiru semangat para pejuang ini, nak. Untuk apa? Jangan kita pernah malas. Kita ingat bagaimana para pejuang kita berjuang untuk kemerdekaan. Jadi kita harus isi kemerdekaan tersebut. Hingga akhirnya disepakatilah untuk Indonesia merdeka. Dan ditandatangani oleh Ratu Belanda namanya Juliana. Diadakan pengakuan kedaulatan bangsa Indonesia. Nah sekarang apa yang kita lihat dari setelah kita merdeka? Pemerintah mengupayakan untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Apa yang dilakukan? Ada 7 bidang yang diupayakan, ya, 7 bidang yang diupayakan oleh Presiden agar kita bisa mendapatkan kesejahteraan. Yang pertama, di bidang pendidikan, dibangun sekolah dan fasilitas pendukung. Tujuannya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Mengurangi angka buta huruf. Yang kedua, di bidang transportasi. Apa yang dibangun? Dibangun jalan trans. Tujuannya untuk apa? Memudahkan pendistribusian barang. Ketiga, dibangun di bidang sosial. Dibangun apa? Panti sosial, panti asuhan, untuk orang-orang tua, ya panti jompo. Tujuannya untuk apa? Memberikan kasih sayang. Di bidang budaya, didirikan museum dan taman budaya. Tujuannya untuk apa? Menjaga dan melestarikan kebudayaan kita. Yang kelima, di bidang pariwisata. Contohnya dibangun apa? Diberikan promosi-promosi bahwa di daerah ini ada wisata yang bagus. Tujuannya untuk apa? Mendapatkan pendapatan atau devisa negara. Dan yang keenam apa? Di bidang komunikasi, dibangunlah jaringan internet. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan komunikasi sehubungan dengan globalisasi. Dan yang ketujuh adalah di bidang kesehatan. Didirikan rumah sakit, puskesmas, yang manfaatnya untuk apa? Untuk memberikan pelayanan kesehatan. Seperti sekarang ini, ya, pandemi COVID-19. Kalau tidak ada rumah sakit, kalau tidak ada puskesmas, maka kemana kita akan berobat?
Jadi inilah yang diupayakan oleh pemerintah. Kita masuk ke ASEAN. Kemudian setelah kita merdeka, sekitar 22 tahun kemudian, ya 1967, bangsa Indonesia beserta dengan 5 negara lainnya, beserta dengan 4 negara lainnya. Malaysia dengan Perdana Menterinya, Menteri Luar Negerinya adalah Tun Abdul Razak. Indonesia, Menteri Luar Negerinya adalah Adam Malik. Dan kalau Singapura, Menteri Luar Negeri Menteri Luar Negerinya Sinarta Bai Rajaratnam atau disingkat dengan S. Rajaratnam. Yang keempat yaitu dari Thailand, Menteri Luar Negerinya Tanat Koman. Dan yang kelima dari Filipina, Narcisco Ramos. Jadi kelima Menteri Luar Negeri ini membuat perundingan. Bagaimana kalau kita membuat ASEAN? Tujuannya untuk apa? Ya kita kerjasama. Agar kita bisa saling apa? Saling membantu, menopang, menutupi kekurangan. Bahkan kita menjaga perdamaian. Wah, setuju. Lalu diajak 5 negara lain. Ya, 5 negara lain adalah Brunei Darussalam. Lalu apa lagi? Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. 10 negara ini mendukung untuk dibentuknya ASEAN. Ya. Setelah dibentuk kerjasama ini, banyak program-program yang dibuat. Salah satunya adalah program kerjasama di bidang ekonomi, yaitu AFTA, yang bertujuan meningkatkan perdagangan di Asia Tenggara. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang budaya juga ada, yaitu pementasan tari tradisional negara-negara ASEAN. Yang paling kita mau lihat adalah selama menjabat menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN, Indonesia sudah 3 kali menjadi apa? Menjadi Sekretaris Jenderal. Sedangkan Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, sama Thailand itu baru 2 kali. Jadi kita paling banyak menjadi Sekretaris Jenderal hingga tahun 2022. Ya. Sedangkan Vietnam hanya sekali. Laos, Myanmar, Kamboja belum pernah jadi Sekretaris Jenderal. Dan Sekretaris Jenderal yang terakhir sekarang ini yang menjabat sampai tahun 2022 itu dari Brunei Darussalam. Namanya Lim Jock Hoi. Nah, kita mau mengupas 3 persamaan dari negara-negara ASEAN. Pertama, persamaan Indonesia sama Singapura. Apa persamaannya? Persamaan bendera. Bendera sama-sama merah putih. Ya. Cuma yang hanya membedakan adalah di bendera Singapura ada lambang bulan sabit dan 5 bintang. Hanya itu saja perbedaannya. Kedua negara ini memiliki persamaan bendera. Yang kedua, persamaan Indonesia sama Filipina. Apa persamaannya? Sama-sama negara kepulauan. Dan yang ketiga, persamaan antara Kamboja dan Indonesia. Apa persamaannya? Kok bisa ada samanya juga antara Indonesia sama Kamboja? Ya, sama-sama memiliki peninggalan sejarah agama Hindu. Apa peninggalan sejarah agama Hindu? Yaitu Candi Prambanan di Indonesia. Lalu di Kamboja apa? Di hutan Kamboja yang jaraknya jauh dari kota ada Angkor Wat. Ini adalah candi yang terletak di pedalaman hutan Kamboja, Angkor Wat. Lalu apa yang kita lihat lagi tentang ASEAN ini? Nah, dari Malaysia sampai Indonesia, dari 10 negara seperti yang kita sudah pelajari di bukunya, ada julukan negara ASEAN. Kita mulai dari yang pertama, Malaysia, negeri jiran. Singapura, negeri singa. 1001 larangan, negara terkecil di ASEAN. Itu untuk julukan Singapura. Lalu kalau Thailand, dia negeri gajah putih. 1000 pagoda, negeri lumbung padi. Kalau Filipina, dia mutiara Laut Orient, terkenal kecantikan alamnya. Kalau Brunei Darussalam, dia negeri petrodolar. Kalau Kamboja,
dia terkenal dengan negeri Angkor Wat. Kalau Laos, dia terkenal dengan tanah terkunci. Kalau Vietnam, The Golden Star. Myanmar, negeri pagoda emas atau tanah emas. Dan Indonesia, Zamrud Khatulistiwa. Jadi jangan lupa, Indonesia terkenal dengan Zamrud Khatulistiwa. Lalu, dari ke-10 negara ini, ya, kepemimpinannya, siapakah yang menjabat dan menjadi kepala negaranya? Malaysia itu sultan, Singapura itu presiden, Thailand itu raja, Filipina itu presiden, Brunei Darussalam sultan, Kamboja raja, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Indonesia presiden. Ya, jadi itulah kepala-kepala negara di 10 negara ASEAN. Globalisasi. Kita masuk ke globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses membuat manusia saling terbuka satu sama lain tanpa batas waktu. Ya. Sehingga memudahkan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Ya, kita ketahui sekarang gampang sekali kita dapat informasi dengan adanya teknologi. Globalisasi mempermudah kita untuk menjangkau tempat lain. Tapi ada juga dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya, ya di bidang pariwisata orang-orang makin mengenal kita. Dampak negatifnya, ya penggunaan situs-situs yang tidak baik dan juga merusak norma-norma agama kita. Dan yang paling penting adalah ketika globalisasi ini ada, dari mana kita bisa tahu COVID-19 itu asalnya dari mana? Pertama sekali yang kena wabah itu di mana? Di Wuhan, Cina. Dari mana kita tahu? Ya dari nonton televisi, dari internet. Kok bisa ya? Ya, lalu bagaimana cara pencegahannya? Kita bisa tahu dari teknologi juga. Itulah pentingnya globalisasi. Yang paling kita mau lihat sekarang ini adalah karena ada faktor ya wabah penyakit COVID-19 ini. Banyak istilah mengatakan, muncul istilah lockdown. Apa yang dimaksud dengan lockdown? Lockdown itu adalah penutupan akses masuk maupun keluar dari suatu daerah yang berdampak dari COVID-19 ini. Jadi tidak boleh masuk. Itulah arti lockdown. Demikianlah pelajaran kita mengenai IPS yang sudah saya rangkum dari 4 bab tadi. Semoga ini bisa bermanfaat dan kalian bisa melakukan tugas kalian. Karena ada 2 tugas lagi yang sudah menanti kalian. Penugasan kedua dan penugasan ketiga. Mister berharap dari penugasan kedua dan ketiga ini kalian mendapatkan nilai terbaik untuk bisa dimasukkan ke dalam daftar nilai. Selamat berjuang melawan rasa bosan di rumah, stay at home, dan sukses buat kalian.